siang untuk anak-anak ibu kelas 12 seluruhnya. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang energi ikat dan defek massa. Sebagai lanjutannya kita akan membahas radioaktivitas untuk pertemuan hari ini. Untuk radioaktivitas yang pertama ditemukan oleh Henry Becquerel. Pada mulanya dia sedang mempelajari tentang fluoresensi, yaitu berpendarnya benda pada saat disinari gejala fosforesensi, yaitu berpendarnya benda untuk sementara waktu walaupun sudah tidak disinari lagi. Kemudian Becquerel mengambil kesimpulan bahwa radiasi uranium bukan gejala fluoresensi ataupun fosforesensi, melainkan dari bahan uranium itu sendiri. Nah, untuk unsur yang dapat memancarkan radiasi dari dirinya sendiri disebut dengan unsur radioaktif. Sifat zat yang dapat memancarkan radiasi secara spontan disebut dengan radioaktivitas. Kemudian suami istri Curie dan Marie Curie menemukan dua unsur radioaktif yang baru, yaitu polonium dan radium. Unsur radioaktif yang berasal dari alam disebut dengan unsur radioaktif alami, sedangkan unsur radioaktif yang dibuat manusia disebut dengan unsur radioaktif buatan. Untuk radioaktif yang kita bahas yang pertama yaitu di bagian stabilitas inti. Dari percobaan Rutherford bahwa zat radioaktif terdiri dari 3 jenis yang memiliki daya tembus yang berbeda-beda. Ketiga jenis radioaktif tersebut adalah sinar alfa, kemudian sinar beta dan sinar gamma alfa, beta dan gamma. Untuk perbedaan dari ketiga sinar ini kita lihat pada tabel berikut. Untuk sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma, perbedaannya di bagian dari medan magnetik dan medan listriknya. Kalau alfa dibelokkan, sinar beta dibelokkan, sedangkan gamma tidak dibelokkan. Kemudian sinar alfa merupakan partikel bermuatan listrik positif, sedangkan beta bermuatan negatif, dan sinar gamma tidak bermuatan. Kemudian untuk sinar alfa tersusun dari dua proton dan 2 neutron, sedangkan sinar beta bermassa sama yaitu elektron. Kemudian sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih kecil daripada sinar X. Kemudian di bagian daya tembusnya, sini daya tembus partikel alfa lemah, sedangkan yang lebih besar adalah sinar gamma. Selanjutnya, ketiga sinar radioaktif, baik sinar alfa, beta maupun gamma, dapat membuat dampak buruk bagi benda-benda yang di sekitarnya. Kemudian, peristiwa terbentuknya inti baru yang lebih stabil dengan memancarkan sinar radioaktif alfa, beta, dan gamma disebut dengan meluruh atau disintegrasi. Untuk meluruh dan disintegrasi kita lihat di bagian gambar berikut ini. Disintegrasi terjadi berarti ada benda yang meluruh, sebagian meluruh dan sebagian tersisa. Untuk persamaan dari peluruhan kita lihat dari persamaan berikut yang diawal dengan waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan untuk meluruh hingga inti atom radioaktif tinggal setengah dari inti semula, itu yang disebut dengan waktu paruh. Hubungan dari jumlah partikel yang tersisa dengan jumlah partikel di awal dengan persamaan n sama dengan setengah pangkat n dikali L0. N sama dengan setengah pangkat n dikali N0, dengan catatan n itu adalah waktu per waktu paruh. Jadi n adalah selang waktu yang diperlukan untuk meluruh dibagi waktu paruhnya. Jadi n sama dengan T per T. Kita lihat untuk contoh soal dari
disintegrasi pada radioaktif. Waktu paruh satu unsur radioaktif diketahui sebesar 30 menit. Dalam waktu 2 jam, tentukan berapa bagian dari unsur radioaktif tersebut yang masih tersisa dan yang sudah meluruh. Berarti dari soal diketahui waktunya adalah 2 jam, adalah 120 menit, waktu paruh atau T setengah adalah 30 menit. Kita gunakan rumus dari NT per N0 sama dengan setengah pangkat waktu per waktu paruh. Berarti dari persamaan ini NT per N0 sama dengan setengah pangkat 120 per 30, berarti setengah pangkat 4 adalah 1/16. Berarti yang tersisa adalah 1/16 bagian. Kemudian yang sudah meluruh berarti 15/18. Yang sudah meluruh 15/18, sedangkan yang sudah meluruhnya adalah 15/16. Itu diambil dari persamaan ini. Cukup demikian perjumpaan kita hari ini, pertemuan kita hari ini. Sekian.